Ya mudah-mudahan kita berharap yang di Semplak atau di Bogor itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Amin. Walaupun itu kita bisa kata, Masya Allah, itu jenazah itu meninggal, Masya Allah, di hari Jumat. Di dalam keadaan sholat husnul khotimah. Dan kondisinya ternyata benar kena apa, serangan jantung. Jadi kondisi sudah dapat 4 ya. Meninggal hari Jumat, kondisi beliau sedang sholat, hari Jumat sedang sholat, meninggal karena penyakit jantung. Dan keempat, jangan sampai harusnya dia mendapatkan pahala, mendapatkan derajat, justru mendapatkan fitnah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa tata laksananya itu yang belum disiapkan. Karena kan gini, kalau tadi bilang di awal tadi bilang bahwa harusnya harus ada prosedur orang datang cuci tangan segala macam. Itu kan tidak pernah di awal disampaikan bahwa ketika masuk tempat misalnya tempat ibadah dibikin semacam prosedurnya. Ya. Itu belum pernah ada kita dengar. Ya, itu mungkin gini, itu sebenarnya juklak ya, teknis. Itu sebenarnya dilakukan bukan oleh pemerintah. Harusnya memang masyarakat sendiri atau lembaga masjid atau lembaga masyarakat, ormas atau semuanya bersatu yang sifatnya keagamaan itu untuk membuat sebuah teknik pelaksanaan yang dia berinduk kepada aturan pemerintah. Ya intinya adalah bagaimana mencegah penyebaran. Membunuh itu mustahil. Kenapa? Karena virus itu obat saja belum ditemukan yang bisa membunuh. Karena memang virus itu tidak bisa dibunuh, yang bisa dilemahkan hanya. Tapi di dalam tubuh dia bisa dibunuh oleh sistem imunitas kita. Otomatis berhubungan tadi sistem imunitas, itu pasti hubungan dengan kebersihan. Nah ketika itu bisa kita adopsi, kita bisa analisa, berarti teknisnya setiap aturan orang mau melakukan salat berjamaah, apapun bentuknya, wajib atau di salat Jumat, harus mengikuti prosedur. Jadi sudah ada pihak masjid yang berjaga di depan, melakukan prosedur dan menginformasikan. Bagi mereka yang sakit, sebagai contoh, tidak boleh. Apapun gejalanya, tidak boleh datang ke masjid. Tidak boleh. Ya, karena apa? Khawatirnya menularkan ilmu darah jauh lebih besar. Kalau bagi mereka yang tidak ada keluhan, bagi mereka yang sehat, kalau mau memaksakan sholat di dalam masjid, berjamaah syaratnya 1, 2, 3 sebutkan. Pertama, membersihkan di depan tadi prosedur ya. Bersihkan dengan tangan. Sebelum dia berwudu harus bersihkan dengan sabun. Yang kedua, pastikan dia menggunakan masker. Dalam sholatnya saja masuk masjid sudah menggunakan masker. Keluar harus menggunakan masker. Masker tentunya yang ada syaratnya. Ya, masker memang yang ada syarat yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah. Seperti apa masker yang memang bisa mampu menghadang atau menghambat kuman itu masuk. Ya. Nah, ini harus ada prosedurnya. Disampaikan. Dan juga sholatnya yang hari ini kita lihat berjamaah, ada beberapa masjid tetap melakukan berjamaah, dia jauh 1 meter. Itu masuk dalam ranah hukum, yang hukum itu masuk hukum fikih. Itu memang kalau ulama atau MUI menetapkan cara sholat yang seperti itu silakan saja. Kalau saya berpedoman pada kalau itu merujuk kepada mencegah penyebaran, walaupun dipaksakan untuk sholat berjamaah, sah saja. Tapi kalau merujuk kepada hukum, ya hukum standar berjamaah itu, tidak ada, justru merapatkan itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dia tetap harus merapatkan, tapi sebelum merapatkan dia harus meyakinkan kanan kirinya sehat dan juga menggunakan tentunya masker. Gitu. Tapi yang perlu ditekankan kembali dan kesadaran dari jemaah sendiri ya. Nah, kesadaran misalnya, itu kalau memang dia telah berumur dan selama ini juga ada misalnya ada riwayat dia diabetes dan mengkonsumsi obat, dia misalnya dia dengan sadar saya nggak ikut Jumatan aja deh, saya zuhur di rumah gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kita ngomong konteks gini, hukum ya. Kita ngomong hukum. Sesuatu yang wajib bisa kita gantikan, khususnya sholat Jumat. Kita bisa gantikan ketika dalam perjalanan. Itu menjadi sholat zuhur dengan menjamak sholat mengkosong. Lalu kedua dalam keadaan sakit, itu bisa menggantikan sholat Jumat kita dengan sholat zuhur. Ya di rumah. Ya. Jadi sebenarnya konteksnya kita bicara hari ini mungkin tidak mengarah kepada konteks lebih dalam hukum ya. Kita ranahnya nanti membias. Tetapi intinya adalah ya tadi ketika ada orang tua yang sudah memiliki penyakit yang tadi Bu Suta bilang ya kalau sedang itu pengalaman paman saya sendiri. Nah, itu padahal dia sendiri dia imam sholat fardu, setiap sholat fardu dia imam, tapi ketika Jumatan dia malah nggak ikut Jumatan. Karena memang dia tahu dia sudah punya penyakit penyerta, dia sudah punya penyakit jantung, atau dia sudah punya penyakit sebelumnya dalam pengobatan TBC, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau sudah melakukan itu jauh lebih bagus.
dia sadar diri. Nah, apalagi juga kalau toh orang tua tidak juga sakit, dia merasa tidak ada penyakit. Udah diutusnya 60 tahun. Iya, Dengan udah kondisi 60. seperti ini, sebaiknya memang dia tidak ke masjid. Dia mending sholat berjamaah di rumah, ya. Atau dia sholat sendirian, silahkan. Karena ini, jadi gini, hukum itu dikondisionalkan boleh, tapi tidak boleh selamanya. Karena ini kondisinya memang kita sedang musibah. Ada wabah, ya, pandemi ya, COVID-19. Nah, itu saya mau tanya sama Bung Zulfan, sama Bung Faisal. Itu beritanya terakhir meninggalnya karena apa? Apa positif COVID atau gimana? Atau penanganannya gimana tuh? Ada penanganannya waktu pas akhirnya yang kalau di berita dari riwayat jantung katanya. nah, lu waktu pas dia jatuh itu akhirnya si jamaah kan bubar nih. Lalu siapa yang menangani itu? Itu di protap COVID mereka yang pakainya. Oh, akhirnya jamaah menghubungi gugus Betul, COVID ya. gugus Oke. Gugus COVID terus datang dengan menggunakan pakaian lengkap, lalu dia mengambil jenazah itu ya. Dalam pemakaman itu dengan standar protap COVID. Oke. Karena saat itu belum dapat hasil tesnya apakah dia positif COVID atau tidak ya? Ya itu sudah benar. Satu lagi hal. Jadi ketika ada seorang pasien atau seorang jenazah ya meninggal, kita tidak tahu dia positif COVID atau tidak. Tapi dilakukan proses pemeriksaan swab dari tenggorokannya. Dalam proses pemeriksaan itu menunggu hasilnya untuk mempercepat penguburan boleh dilakukan langsung protap yang sudah prosedur meninggal dengan terinfeksi COVID. Walaupun saya pribadi bicara, saya tidak sepakat. Tidak sepakat saya. Karena apapun ceritanya, orang dikubur itu atau muslim khususnya dikubur itu harus menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh sunnah, ya sudah ditetapkan oleh sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti apa sudah diajarkan. Jadi kita nggak bisa lepas itu. Tapi karena ini ada pengecualian, ya itu sah-sah saja. Ya, tapi saya pribadi tidak sepakat. Karena apa? Logikanya karena dia akan tahu kan riwayat sebelumnya, apakah ada penyakit batuk atau tidak. Ya, tapi ini keputusan pemerintah masalahnya. Kesepakatan pemerintah dan MUI, ada pasien, jangankan begitu, pasien datang, dia dengan tidak ada keluhan, tapi cuma keluhan demam, lalu dia ke rumah sakit, diperiksa, rapidnya positif, menunggu swabnya, ternyata dia meninggal. Itu pun kan belum tahu positif kan, tapi tetap penguburannya harus sesuai dengan protap yang ada. Jadi berarti itu sifatnya kondisional kan? Kondisional. Nah itu. Nah ini memang mudah-mudahan memang kondisi seperti ini jangan pernah terjadi kembali. Karena kenapa? Karena memang kasihan kita melihat mayat-mayat itu yang saudara-saudara kita meninggal tapi tidak dikuburkan secara semestinya. Dan juga tidak dilakukan secara semestinya. Ya mudah-mudahan kita berharap yang di Semplak atau di Bogor itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Walaupun itu kita bisa kata, Masya Allah, itu jenazah itu meninggal, Masya Allah, di hari Jumat. Di dalam keadaan sholat, husnul khotimah. Dan kondisinya ternyata benar kena apa? Serangan? Jantung. Jadi kondisi sudah dapat 4 ya. Meninggal hari Jumat, kondisi beliau sedang sholat, hari Jumat sedang sholat, meninggal karena penyakit jantung. Dan keempat, jangan sampai harusnya dia mendapatkan pahala, mendapatkan derajat, justru mendapatkan fitnah. Ini yang harus kita sepakati bersama. Kita sampaikan kepada saudara-saudara Raden semua, sahabat Raden, bahwa jangan kita menimbulkan fitnah. Kalau memang terjadi ada seperti mayat seperti itu gitu, saudara kita meninggal seperti itu, jangan, ini fitnah, bahaya buat dia. Tetapi amalan baik buat dia, ya. Tapi bisa kita renungkan bersama nanti setelah menyaksikan ini bahwa kita perlakukan semestinya, sebaiknya. Ya, kalau memang tidak positif, kondisi tidak ada keluhan dan segalanya, ya kita memang kondisi memang dia negatif, COVID negatif, tidak keluhan penyakit dan segala, dia meninggal, ya memang sudah tadi meninggal, ya perlakuan sebaik-baiknya. Jangan semua dipukul rata, yang hari ini meninggal, apapun ceritanya, COVID sudah positif. Dan ini harus dirubah semua. Paradigma seperti ini yang ada di masyarakat harus dirubah. Ya, nah untuk itu. Ada lagi yang mau kita bahas beritanya? Kayaknya sudah cukup dan cukup ya? Ini kayaknya sudah larut waktunya. Sudah jam 8 nih ya? Iya. Baik, kita akhiri dan mudah-mudahan besok teman-teman semua yang
memang menerima berita-berita baru bisa kita sampaikan, kita bahas. Baik. Dan ini lebih kurangnya mohon maaf kepada saudara-saudara yang menyaksikan hari ini, yaitu sahabat Raden semua, yang memang dalam penjelasan masih banyak kurang bisa menjelaskan. Gitu. Ya, terima kasih atas kedatangan Faisal dan Zulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.